Perkenalkan dulu, saya Aep Nur Hidayat. Saya perwakilan dari divisinya, bukan langsung dari Jakarta. Jadi di hadapan teman-teman semua ini lemari asam atau Piumut. Jadi teman-teman sudah familiar lah dengan Piumut ya, atau lemari asam. Jadi sudah tahu fungsinya lemari asam itu untuk apa? Dan menggunakan bahan kimia. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan pekerjaan menggunakan bahan kimia itu dilakukan di dalam lemari, jangan di luar ruangan, karena uapnya itu bisa terhirup oleh kita, oleh user. Ya itu kan bahaya ya, bahan kimia itu kan bisa kena paru-paru gitu. Jadi ya itu fungsinya ada lemari asam itu untuk melindungi user dari terpaparnya user terhadap bau-bau atau uap-uap kimia, khususnya asam. Nah, jadi di depan teman-teman semua ini lemari asam yang sudah kita pasang dari Kesto. Nah, ini di sini nggak ada blowernya, bukan nggak ada, tapi nggak kelihatan blowernya, tapi blowernya kita taruh di dak paling atas. Jadi ini cuma connect pipanya saja. Ya, sebelum pengoperasionalan kita perlu tahu dulu bagian-bagian dari lemari asam itu apa saja. Oke, kita mulai dari bawah. Nah, di sini tuh ada lemari atau laci. Nah, di sini ada raknya. Raknya ini bisa dipindah-pindahkan seperti ini. Ini mau dinaikkan atau diturunkan raknya, lacinya ini. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, lemari atau laci di bawah ini bukan tempat menyimpan asam. Sekali lagi. Jadi kalau misalnya ada bahan-bahan kimia asam, entah itu di tabung atau di botol, itu diletakkan di tempat yang semestinya, atau storage kabinet atau ruangan tempat penyimpanan asam. Nah, laci ini digunakan ketika teman-teman mau mengerjakan ekstraksi atau reaksi menggunakan lemari asam, terus storage asamnya itu jauh, itu teman-teman bisa meletakkan sementara di dalam sini. Tapi ketika setelah selesai pengerjaan, tolong dikeluarkan lagi, diletakkan di tempat yang semestinya, bahan kimianya. Atau juga bisa digunakan untuk meletakkan peralatan kerja yang dia tidak mengandung bahan asam, seperti itu. Karena kita khawatir nanti ada reaksi di dalam yang mungkin efek bahayanya itu bisa meledak, atau yang paling ringan kayak berkarat nantinya di sini. Jadi tolong bahan-bahan kimianya itu jangan diletakkan di laci yang di bawah. Oke. Ini kita tutup. Terus balik ke bagian atas. Di sini ada armrest atau airfoil kita nyebutnya. Ini bisa dibuka seperti ini kalau misalnya mau dibersihkan bagian dalamnya. Nah, ini bentuknya agak miring ke dalam, ini untuk mempermudah aliran udara dari luar masuk ke dalam. Seperti itu. Oke. Nah, di samping kiri kanan ini ada stop kontak, ada 4 unit. Ini kalau misalnya teman-teman mau masukkan di sini entah itu water bath atau hot plate, itu bisa dicolokkan ke stop kontak yang ada di sini, 4-4-nya. Nah, keempat stop kontak ini maksimal arus yang dia terima itu sekitar 5 ampere. Jadi kita harus tahu dulu di alat yang mau kita colokkan di sini itu berapa ampere dia ikutannya. Kalau misalnya melebihi 5 ampere, kita tidak sarankan dicolokkan di sini. Ini bisa rusak atau putus. Tapi kalau misalnya ternyata stop kontaknya ini yang rusak, itu tidak mempengaruhi ke bagian yang lain. Jadi cuma stop kontaknya aja yang rusak. Oke. Nah, di sini ada 2 buah tombol. Ini yang hijau sama yang kuning. Yang hijau ini buat keran. Ini ada tulisannya open sama close. Ini kalau kita open, dia airnya ngalir seperti ini. Cuma karena ini dorongannya kurang kuat, jadi dia agak tersendat air yang mengalirnya seperti ini. Jadi ini harus ditambahkan ke bawah. Jadi ini kalau misalnya nanti mau dibuka, tinggal di open aja. Kalau mau ditutup, kita close. Nah, yang kuning ini untuk gas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada tambahan buat gas, ini bisa dikonek sini. Koneknya kami di bagian atas.
nanti keluar gasnya di ujung sini. Terus di sini ada jendelanya, kita nyebutnya ses. Ini jendelanya manual, kita untuk menaik turunkannya ini pakai tangan. Coba pakai tangan seperti ini. Ini mentok seperti ini sudah mentok. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memasukkan peralatan yang besar, yang ukurannya lebih tinggi dari ini kita bisa pull buka ke atas. Caranya kita tekan yang tombol tengah ini, tekan ke tengah seperti ini, baru kita dorong pull. Nah, ini kalau misalnya kita udah dorong pull, ini dia pasti bakal jatuh ke bawah. Cara menguncinya, kita dorong pull. Nah, kunci yang ada di sini kita tekan seperti ini. Nah, dia nyangkut seperti itu. Kalau mau kita mau turunkan ini lagi, kita lepas kuncinya, putar searah jarum jam. Nah, seperti ini, baru kita turunkan. Kalau seperti ini kita naikkan ke atas lagi, dia mentok lagi. Jadi kalau mau dinaikkan kita menggunakan cara yang sama. Nah, di sini di sebelah kanannya ini ada tombol. Yang pertama ini tombol blower untuk menyalakan blower luar. Terus yang sebelahnya ini tombol lampu untuk menyalakan lampu yang dari sini. Nanti kita praktekkan. Terus bagian atasnya ini nggak ada sih, ini cuma label-label saja. Untuk model serial lampu ada di sebelah sini. Oke. Untuk menyalakan unit sama blower, ini instalasi listriknya terpisah. Jadi ketika kita menyalakan unit seperti ini, lampunya nyala. Ini blowernya belum nyala karena instalasinya terpisah. Jadi kita harus menyalakan tombol blower yang dari samping. Nah, tombol blower ini terkonek dengan panel box yang ada di samping sebelah sini, yang ada di sini. Ini di dalamnya ada inverternya sama MCB-nya. Ada MCB di dalam. Jadi kalau misalnya kedepannya ternyata ketika kita nyalakan blower ternyata ini suara blowernya nggak ada, ini mati atau enggak, kita bisa pastikan di sini MCB-nya turun atau enggak. Bisa konsultasi ke teman-teman yang biasa instalasi listrik, ini MCB-nya turun atau enggak sih, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini unitnya blowernya nggak nyala, kita jangan langsung berasumsi ini unitnya rusak, seperti itu. Tapi kita harus cek dulu di panel di sini ya, MCB-nya turun atau tidak. Emergency stop yang ada di panel box di sini. Nah, ini tampilan awal di sini, ya. Ini sampai batas size head. Di sini ada labelnya, size head. Nah, dia mentok kalau misalnya melebihi dari batas size head, dia pasti mentok. Atau dibuka sesuai dengan kebutuhan user. Misal seperti ini, setengahnya, ini tidak masalah. Semakin kecil bukan kaca, maka kecepatan udaranya itu akan semakin besar. Gitu. Yang penting jangan melebihi batas size head. Nah, setelah dibuka, kita tekan switch on bertanda kipas. Maaf, kita tekan switch on tanda lampu yang ada di sini. Ini kita pencet atau tekan, lampu akan menyala. Display di sini juga akan menyala. Dia ada alarm itu normal, seperti ini. Setelah ditekan tombol lampu, baru kita nyalakan blowernya dengan menekan tombol blower yang ada di sini. Seperti ini. Nah, ini suara blowernya. Ini. Ketika blower dinyalakan, di sini ada angkanya di inverter sini. Ini 20 Hz. Ini frekuensi. Maksimal 50 Hz. Ada di sini. Maksimal 50 Hz. Artinya kalau kita konversikan ke presentasi, 20 Hz ini kecepatan blower yang berputar sekarang itu masih 40%. Belum 100%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya kita cek ternyata airflow-nya menurun, kita bisa naikkan kecepatan blowernya. Itu bedanya blower yang dipakai di unit yang sekarang. Jadi kecepatan blowernya bisa kita naikkan dan bisa kita turunkan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa kerja menggunakan unit lemari AC ini.
Dan kalau misalnya teman-teman merasa terganggu dengan cahaya lampu yang ada di sini dan merasa penerangan ruangan ini sudah cukup, ini bisa kita matikan saja. Blower tetap menyala. Itu kenapa instalasi listriknya terpisah. Jadi teman-teman kalau mau cukup menyalakan blowernya saja ini tidak masalah. Ini blowernya menyala. Oke. Kita perlihatkan aliran udaranya seperti apa. Nah, ini aliran udaranya seperti ini. Ini kalau bisa kelihatan di sini ada asap di sini. Nah, ini dia mengisap. Ya, seperti ini ya. Itu mata-matanya, tahu dari mana. Jadi kita tahu unitnya nyala itu ya, selain kita mendengar blowernya menyala, kan ini agak sedikit halus, kita juga bisa visualisasi pakai asap seperti ini. Ya teman-teman kalau punya media asap atau ya, Cari orang merokok vape itu bisa. di kantor. Tapi kita tidak nyarankan kalau pakai tisu. Iya. Tisu itu ada masa jenisnya, agak lebih berat. Terus ditambah kalau misalnya tisunya kesedot, nah itu bahaya sekali. Blowernya bisa nyangkut di blower, bisa rusak. Jadi ini dia rusak. Nah ini bukaan sesnya, ini bisa disesuaikan dengan user. Tapi kami menyarankan kalau mau kerja itu yang masuk itu cuma tangannya saja. Kita mau buka ujung sesnya melebihi size tape. Dia ada alarm. Di sini ada tulisan ses unsafe, artinya sesnya tidak aman. Karena batas amannya di sini. Teman-teman bisa melakukan ini ketika mau memasukkan peralatan yang tinggi atau besar. Oke, ini kita tutup lagi. Nah, di sini itu ada lubang warna hitam di sini. Kalau misalnya dibersihkan ini jangan disemprot, jangan kena semprot, atau jangan ditutup lubang ini. Ini kalau misalnya kita tutup lubang, pembacaan aliran udara di sini Sensor. betul. Di sini ada sensor, jadi pembacaan aliran udara di sini akan menurun, dan dia nantinya bakal alarm. Jadi kita standarnya itu dia minimal 0,3 meter per second. Kalau di bawah 0,3 meter per second, aliran udaranya tidak aman. Dan di sini akan ada alarm seperti itu. Coba pencet aja. Kalau mau matikan pencet, kalau dinyalakan kita tutup. Iya.